Halo teman-teman semua, nama aku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan video kali ini dan aku mau ngebahas soal rantai dosa. Nah, apa itu? Nah, jadi dosa ini kan em, kita sudah tahu semua ya bahwa yang namanya upah dosa itu adalah maut. Nah, jadi setiap dosa itu ada konsekuensinya atau aku bisa bilang resikonya, ya. Baik resikonya itu secara jasmani maupun rohani, bahkan tubuh kita, ya. Resikonya kena ke semuanya. Nah, jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang suka bermain-main dengan dosa, nah pasti dia akan kena resikonya. Nah, memang tidak ada dosa kecil maupun dosa besar, ya. Dosa putih maupun dosa hitam tidak ada. Cuman besar kecilnya ini diukur melalui resikonya. Resiko kecil, resiko sedang, resiko besar itu ada, ya. Dosa apa saja yang resikonya besar? Ya, yang paling umum tuh ya seperti narkoba, seks bebas, dan em, hutang gitu. Ya bisa saja seperti itu, ya. Atau membunuh itu resikonya besar banget. Ya, tapi ada juga yang resikonya kecil gitu. Misalkan tidak menghormati orang tua, berbohong, memaki-maki orang, menyimpan kepahitan, dendam, selingkuh dan lain sebagainya. Ya, selingkuh mungkin termasuk resiko sedang ya. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti misalkan berbohong gitu ya kan. Nah, ya meskipun memang kecil sih, agak sedikit nggak kelihatan. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk terus lama-lama jadi gunung, ya kan? Lama-lama jadi gede. Nah seringkali orang itu em, tahu banyak soal dosa yang resikonya besar, ya kan? Seperti contohnya narkoba. Tahu sih, tahu. Ya, maka dari itu banyak orang yang eh, menghindari dosa seperti itu. Tapi mereka justru menikmati dosa-dosa yang resikonya kecil. Kayak tadi, bohong, ya kan? Nah, bohong, 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 bohong. Lama-lama kalau sudah ketahuan, resikonya gede juga gitu loh. Nah, jadi em, dosa itu tidak boleh kita permainkan, ya. Kalau kita permainkan, nanti kita bakal dipermainkan kembali oleh dosa tersebut. Nah, dosa ini kan yang mengendalikan adalah si setan, ya kan? Nah, aku sebut iblis lah ya, setan nanti dikira hantu lah, ya. Karena ini kalau setan, iblis, hantu itu ada pembahasannya lain lagi. Ya, aku sebut yang iblis ya, yang lebih umum di kalangan orang Kristen, ya. Kristen, ya. Nah, dosa ini si pengendalinya adalah iblis. Nah, kita hidup kita hidup sesudah zaman salib, ya. Yang berarti kita semua sudah dihinggapi atau Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, ya. Yesus Kristus sudah naik ke surga dan akan datang untuk kedua kalinya dengan cara yang sama seperti Yesus terangkat ke surga, ya. Nah, kita hidup di zaman setelah salib, yang berarti hidup kita itu sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa, ya. Tidak hidup di dalam dosa. Nah, tapi gini, tapi kalau kita bermain-main dengan api dosa, maka kita bisa saja terikat oleh dosa, ya. Kita tidak tinggal atau tidak hidup di dalam dosa, malahnya kita masih bisa terikat kepada dosa, ya. Nah, jadi seperti ini. Kan seperti judul, ada rantai dosa. Tapi sebelum itu, aku mau ngejelasin soal kalau kita hidup di dalam dosa. Itu berarti kita ilustrasinya seperti kita sedang jalan-jalan di rawa, ya, yang pasti airnya itu eh, tinggi ya, seperut kita. Dan lama kelamaan kalau kita jalan ke tengahnya, maka air tersebut semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan semakin naik. Bahkan sampai sedagu kita.
ya. Nah, apalagi kalau dasarnya itu pasirnya adalah pasir hisap. Nah, ya tahu sendirilah ya. Kalau kita berontak, kita bakal kehisap ke dalam rawa tersebut dan mati. Ya. Nah, itu ilustrasinya kalau kita hidup di dalam dosa. Nah, tapi Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menghabisi dosa tersebut dari kita ini manusia, seluruh bumi. Ya, manusia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya sangat mahal. Berarti kita sudah ditarik dari rawa dosa, diangkat dari rawa dosa. Nah, kita sudah hidup bebas ini. Ya, cuman masalahnya kita manusia masih hidup di bumi ini, yang dimana bumi ini atau dunia ini adalah di bawah kendalinya si iblis. Ya, karena iblis berasal dari bawah, Tuhan berasal dari surga. Nah, maka dari itu ya kita sedang bertarung ini, perebutan daerah kekuasaan antara iblis atau surga gitu loh. Makanya Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus dan masuk ke dalam hati kita supaya kita dikuasai oleh kuasa yang dari surga. Nah, cuman masalahnya begini. Nah, ada ayat yang sering dipelintir oleh orang-orang Kristen ya. Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Nah, maka dari itu kita harus pilih yang mana ini? Ya kita harus pilih apa kata Roh Kudus dong. Ya enggak? Karena kalau kita pilih apa kata daging, yang dimana daging itu lebih rentan dikuasai oleh dosa, oleh si iblis, ya kita menjadi sama seperti dunia ini, bukan menjadi sama seperti surga. Nah, itu sangat bahaya sekali. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati ya terhadap yang namanya dosa ini, baik yang resikonya kecil maupun yang gede sekalipun. Nah, kita hidup di zaman setelah salib Kristus, yang berarti dosa itu masih ada. Nah, ibaratnya itu seperti ini. Dosa itu seperti genangan air yang ada di jalan. Ya, kalau sehabis hujan sudah berhenti kan masih ada genangan air kan di jalan-jalan raya gitu, ya kan, di jalan-jalan kecil juga. Nah, kalau aku ibaratkan sih bukan genangan air doang sih, tapi itu genangan oli. Nah, kita sudah tahu itu ada di depan jalan itu ada genangan oli. Secara akal sehat kita harus menghindari dong. Ya toh? Ya enggak? Misalkan kita lagi jalan gitu, kita ngelihat ada genangan oli di depan itu. Ya kita hindari. Jangan malah sengaja lari yang sudah pasti bakal jatuh gitu loh. Nah, jadi kalau kita sengaja ya, kita sudah tahu itu dosa dan kita sengaja untuk bermain-main, pasti kita jatuh gitu, pasti ya. Nah, masalahnya begini, kalau sudah jatuh bangkit lagi enggak? Nah itu, kebanyakan orang-orang Kristen itu ya meskipun genangannya itu cuman kecil aja ya kan, tapi kita coba sengaja ini coba gitu. Nah, akhirnya jatuh dan aduh kok rasanya males bangun ya. Nah, itu bahaya. Karena di saat kita males bangun, maka otomatis kan yang namanya oli itu meresap ke dalam pakaian kita. Ya. Pakaian kita jadi kotor gitu loh. Nah, jiwa kita, jasmani kita bisa terkontaminasi dengan yang namanya dosa itu. Nah, sehingga ketika kita mencoba untuk bangkit rasanya berat banget. Karena selain sudah terkontaminasi, ada seperti rantai dosa inilah yang cukup sulit untuk kita lawan gitu loh. Kita sudah bangun, kita coba lari gitu kok rasanya slow motion ya,
berat banget. Dan karena masih ada ikatan rantai dosa ini, ya, yang muncul dari kubangan oli tersebut, ya, kita mau lari itu rasanya susah banget, berat banget gitu. Dan malah akhirnya ya sudah balik lagi. Nah, kita memang tidak hidup di dalam dosa seperti perumpamaan rawa tadi. Enggak, kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan dari yang namanya rawa dosa. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada yang namanya rantai dosa ini, ya, yang benar-benar harus kita lawan dengan, nah ini, kita bisa melawan, tetapi tidak dengan kekuatan kita sendiri, tidak dengan pikiran kita sendiri maupun perasaan kita sendiri, nggak bakal bisa. Karena rantai dosa itu adalah terjadi di dalam alam roh. Maka kita harus lawan dengan kekuatan roh. Nah, sumber kekuatan kita adalah Roh Kudus. Jadi kita minta bantuan Roh Kudus, ya. Nah, sekali lagi, Tuhan Yesus nggak pernah maksa kita untuk melawan yang namanya dosa. Tuhan Yesus kasih kita pilihan. Lu mau ngelawan atau lu mau terus selamanya dirantai oleh dosa. Kalau seumur hidup lu memutuskan untuk dikendalikan oleh dosa, ya lama-kelamaan yang namanya keselamatan yang seharusnya sudah ada di dalam kita dicabut sama Tuhan, gitu loh. Makanya hati-hati. Nah, selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini dan kita masih terikat terhadap dosa sesuatu, ya, baik yang resikonya kecil maupun yang besar, kita harus minta secara pribadi. Free will kita itu kita pakai untuk minta tolong sama Roh Kudus, gitu. Nah, kalau kita sudah minta Roh Kudus, tolong aku mau keluar dari ini, aku mau bebas dari rantai dosa yang ini, ya, atau yang ini ada banyak misalkannya. Nah, minta tolong. Nah, itu free will kita itu kita manfaatkan, itu fungsinya untuk itu, ya. Kita minta tolong kepada Roh Kudus supaya dengan bantuan kekuatan Roh Kudus, maka Roh Kudus bisa mematahkan rantai dosa tersebut. Karena hal tersebut terjadinya di alam roh. Nah, jadi yang namanya peperangan rohani itu, ya peperangan yang sesungguhnya itu terjadi di alam roh, yang dimana tidak bisa semena-mena kita taklukkan dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Kekuatan daging untuk dunia daging, tapi kalau kekuatan roh harus disandingkan dengan kekuatan roh juga, gitu loh. Roh gelap harus dilawan dengan roh terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, itu yang kita manfaatin, gitu loh. Nah, dan yang namanya rantai, ya, rantai itu kuat banget. Jadi untuk patahnya itu nggak bisa langsung patah tes gitu seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, enggak, ya. Tapi sedikit demi sedikit kayak digergaji loh. Yang gergaji siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus gergaji rantai dosa itu gergak setiap hari terus gergaji. Tapi kalau kita berhenti berdoa, ya maka Roh Kudus juga berhenti gergaji rantai ini. Tapi kalau kita terus berdoa, minta tolong sama bantuan Roh Kudus, maka Roh Kudus terus gergaji rantai dosa itu, terus sampai akhirnya putus gitu. Nah, begitu sudah putus, kita terbebas dari yang namanya rantai dosa, dan kita bisa menteriakkan kemenangan atas kekuatan Roh Kudus atas hidup kita, gitu. Ya, kita bisa lepas dari yang namanya rantai dosa. Nah, pakaian yang tadi yang sebelumnya putih jadi terkontaminasi, jadi kotor karena kena oli dosa itu.
seketika itu apa ya, kalau keserap kan nyerap gitu, tapi ini di reverse, dibalikan gitu. Nah, otomatis akan menghilang kontaminasi yang ada di dalam pakaian kita ini, yang kita kenakan ini, bisa otomatis menghilang bersamaan dengan putusnya rantai dosa itu. Ya, jadi ya imajinasi lah, coba kalian yang mendengarkan ini berimajinasi lah. Ya, jadi otomatis ketika rantai dosanya putus, kotoran yang menempel di baju kita ini bisa jadi hilang dan pakaian kita bisa langsung bersih seketika gitu loh. Ya, karena kita mengandalkan kekuatan roh, bukan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya nggak bisa. Ya. Jadi yang dimana jiwa kita yang tadinya kotor ya kan, terkontaminasi oleh oli dosa, itu bisa seketika lenyap, habis, hilang. Gara-garanya rantai dosa itu sudah diputuskan, sudah dipatahkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kita sudah tidak lagi tinggal di dalam dosa, tidak lagi tinggal di dalam kubangan dosa, tidak. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, ya, karena dunia ini masih di dalam kendalinya si iblis. Namun kita diberi kekuatan ilahi yang dari sorga, yaitu Roh Kudus. Dan kalau kita misalkan jatuh gitu, ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya, kita bisa bangkit dan kita bisa memutuskan rantai dosa tersebut dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi itu Roh Kudus itu dimanfaatin, jangan didiemin, karena Roh Kudus itu adalah pribadinya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, Roh Kudus itu bukan dewa, Roh Kudus itu bukan batu, Roh Kudus itu bukan arwah, bukan. Roh Kudus itu adalah pribadinya Tuhan Yesus Kristus sendiri, Sang Mesaya, penyelamat kita semua. Ya, jadi itu aja yang bisa aku jelaskan dari rantai dosa ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan inspirasi dan pencerahan dari video kali ini. God bless.